Sebagian di antara kita mungkin berpikir belajar coding kan susah. Buat apa kita ngajarin ke anak, membebankan anak dengan pelajaran yang sangat susah kan? Jadi buat apa mengajarkan coding? Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit opini tentang pembelajaran coding yang mungkin akan merubah pandangan Anda tentang coding. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel ini adalah channel pembelajaran coding, game development untuk anak-anak usia dini atau untuk para pemula. Silakan like dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda pada channel ini supaya kami lebih semangat. Anda dan mungkin saya dulunya mungkin berpikir bahwa belajar coding sangat susah ya. Kita kebayang bagaimana seorang programmer harus membuat sebuah aplikasi dengan rangkaian kode-kode tertentu yang mungkin sangat susah untuk dipahami. Nah, bagaimana mungkin pembelajaran seperti ini itu diajarkan kepada anak seusia dini? Bukankah akan sangat susah? Namun ternyata kalau kita menggali lagi, belajar coding ternyata sebenarnya juga tidak susah-susah ya. Belajar coding sebenarnya mudah, tinggal bagaimana pendekatan kita ketika belajar coding atau mengajarkan coding kepada anak-anak. Sebagian kita mengenal coding atau programming itu biasanya yang terbayang di kita adalah sekumpulan teks atau sekumpulan sintaks atau sekumpulan kode-kode ya, yang mungkin bagi sebagian kita sangat susah untuk dihafalkan ya. Terlebih lagi kalau kita bicara tentang bahasa pemrograman, ada banyak sekali jenis bahasa pemrograman dengan jenis sintaksnya dan jenis kodenya masing-masing, dan hampir sangat susah untuk mempelajari. Itu mungkin sebagian yang kita pelajari atau yang mungkin terbayang di kita, dan memang seperti itu pula memang sebenarnya. Hanya saja ada pendekatan lain ketika kita ingin belajar tentang coding atau programming, sehingga pendekatan belajar coding dengan menggunakan teks ini mungkin bisa kita tinggalkan bagi para pemula atau anak-anak. Teks programming kepada anak-anak ini lebih prefer untuk kita tinggalkan, dan ada satu pendekatan yang lebih menarik bagi anak-anak usia dini atau mungkin para pemula yang ingin belajar tentang coding atau tentang programming, yang kita sebut dengan visual programming. Nah, apa itu visual programming? Ya, prinsipnya visual programming ini adalah model pendekatan programming dengan menggunakan simbol, menggunakan blok atau menggunakan rangkaian tampilan visual yang mewakili kode-kode programming di belakangnya. Jadi kita tidak perlu menghafal serangkaian kodenya, tapi kita akan menyusun blok-blok, menyusun simbol yang sebenarnya juga mewakili dari kode-kode programming tersebut. Sebagai contoh seperti ini ya, rangkaian blok atau rangkaian simbol yang kemudian disusun sedemikian rupa. Setiap simbol atau setiap blok sebenarnya dia mewakili sebuah fungsi atau mewakili kode di belakangnya. Hanya saja yang tampil atau yang kita pelajari bagi anak-anak tersebut atau bagi para pemula tersebut tidak langsung kepada kodenya, tapi lebih kepada tampilan-tampilan grafis, tampilan visual yang mungkin diharapkan lebih mudah untuk dipelajari. Ingat, visual programming ini karena juga kita sebut dengan block programming ya. Ada banyak block programming di sana, di luar sana yang bisa kita pelajari atau khusus buat anak-anak atau para pemula, yang pada intinya lebih mirip, didesain mirip dengan menyusun sebuah puzzle ya. Jadi pendekatan seperti ini akan lebih mudah bagi para pemula atau bagi para anak-anak. Jadi kode-kode tersebut direpresentasikan dalam bentuk sebuah blok
kemudian ya mirip seperti permainan puzzle ya, tinggal menyusun, apalagi dengan kombinasi warna yang memang mewakili fungsi-fungsi tertentu ya. Dengan harapan seperti ini akan lebih mudah memahaminya. Nah, diantaranya adalah Blockly yang dikembangkan oleh Google, yang kemudian banyak dipakai oleh beberapa aplikasi-aplikasi pemrograman. Ada juga Scratch yang dikembangkan oleh MIT, dan juga ada MIT App Inventor. Nah, ini adalah serangkaian bahasa pemrograman yang menggunakan prinsip visual block programming ya. Jadi menyusun blok-blok sedemikian rupa. Nah, seperti cara pendekatan coding seperti ini membuat pembelajaran coding tentunya akan lebih mudah untuk dipahami, terlebih buat anak-anak kita di masih usia dini dan atau para pemula. Nah, mungkin ini penjelasan dari saya berkaitan dengan paradigma tentang pembelajaran coding yang mungkin terasa susah, tapi jika didekati dengan visual block programming seperti ini, maka tentunya akan lebih mudah nantinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.